Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kondisi badannya, sehatkah hari ini? Alhamdulillah masih paling sehat. Alhamdulillah. Bu Lutfi, untuk fokus pendampingan individu satu ini yaitu adalah yang pertama nanti kita berdiskusi tentang belajar daring, yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio, yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bu Lutfi, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut saat kegiatan pembelajaran terkait modul 1.1 dan modul 1.2. Monggo Bu Yeni, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah saya sudah melaksanakan praktek dengan baik. Contohnya yaitu mengenai pembiasaan anak terlebih dahulu, yaitu mengenai sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah dan mengaji. Ya. Terus kalau untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk membuat senyaman mungkin bagaimana peserta didik berada di dalam kelas dengan adanya SPG seperti itu, dan pendidikan pembelajaran itu saya arahkan selalu berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini saya harus mengenali dulu bagaimana karakter peserta didik, ya, terus memahami dan menemukan bakat apa yang ada di peserta didik. Jadi capaian yang selama ini Bu Lutfi sudah dapatkan dari modul itu yaitu adalah pembiasaan yang sudah diterapkan di lembaga ini, yaitu sholat duha, sholat duhur, dan mengaji. Itu untuk pembiasaan. Dan untuk pembelajaran yang ada di dalam kelas yaitu pembelajaran membuat mereka senyaman mungkin. Jadi berpusat kepada anak, melakukan SBG, jadi anak-anak senang dan merindukan untuk datang ke sekolah, tidak ada rasa bosan, malas untuk ke sekolah. Ya, luar biasa untuk proses yang sudah dilakukan Bu Lutfi, tentunya penuh dengan perjuangan. Betul, Bu Yeni. Nah, untuk mencapai capaian itu penuh perjuangan. Tentunya juga ada dukungan dari ekosistem sekolah, yaitu dukungannya seperti apa Bu Lutfi? Iya, alhamdulillah untuk dukungan dari ekosistem sekolah, baik dari Bapak Ibu guru, rekan kerja, murid, dan juga wali murid pun juga sangat mendukung apa yang saya kerjakan. Jadi program apa yang saya kerjakan ini, kemarin saya juga sudah mengumpulkan untuk wali murid bagaimana ya supaya pembelajaran di kelas itu dapat menyenangkan. Saya menjalin relasi yang baik dengan wali murid, dengan rekan kerja dan juga teman, supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan maksimal. Jadi strateginya yaitu dengan relasi kerjasama yang baik untuk kegiatan programnya itu supaya berjalan dengan lancar. Kan dengan adanya relasi atau hubungan yang baik, insya Allah nanti kolaborasinya pun juga akan menghasilkan yang baik juga. Intinya menjalin yang baik terlebih dahulu dengan rekan kerja, murid dan wali. Tetap semangat untuk kolaborasinya, semoga kedepannya lebih baik lagi nih Bu. Iya, terima kasih Bu Yeni atas dukungannya. Untuk kegiatan pendampingan berikutnya nih Bu Lutfi, yaitu tindak lanjut dari lokakarya orientasi yang dulunya pernah menuliskan harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan
dan kekhawatiran Bu Lutfi saat ini. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bu Lutfi resahkan dan terjadi atau belum tidak terjadi menurut Bu Lutfi? Untuk kekhawatiran saya yang belum terjadi, jelas saya takut untuk program guru penggerak nanti saya bisa lulus apa tidak. Gitu. Terus kalau yang sudah terjadi ini, saya takut, kekhawatiran saya bisa membagi tugas apa tidak antara tugas saya sebagai kepala sekolah dan untuk melaksanakan calon guru penggerak. Dan satu lagi yaitu kekhawatiran saya bisa paling tidak menerapkan dari pemikiran KHD tersebut. Jadi untuk yang belum terjadi itu kan masih saya bisa terus apa tidak? Iya. Terus kalau yang sudah tadi bisa membagi tugas kepala sekolah, ya. Terus untuk yang kedua yaitu apa tadi itu Bisa menerapkan pemikiran KHD, pemikiran KHD. Nah, terus berikutnya untuk kekhawatiran dan juga sekarang harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini. Adakah harapan baru untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kalau untuk harapan, jelas saya berharap sekali saya dan rekan-rekan dari guru penggerak bisa lulus dengan nilai yang maksimal, dan ini yang saya dapatkan bisa barokah dan bermanfaat untuk diri saya dan juga rekan kerja saya semuanya. Terus harapan yang kedua yaitu saya bisa membagi tugas di antara tugas sebagai kepala sekolah dan tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, harapan yang berikutnya yaitu saya harus yakin dan berusaha untuk bisa menerapkan dari pemikiran KHD, dan saya bisa juga menggerakkan rekan-rekan kerja saya. Ya, jadi harapannya yaitu ada 3, berharap bisa lulus dan ilmunya bisa bermanfaat. Yang kedua bisa membagi tugas antara kepala sekolah, dan yang ketiga yakin bisa berusaha untuk menerapkan KHD dan menggerakkan rekan kerja komunitas yang ada di sini. Untuk berikutnya, dukungan yang diberikan oleh rekan guru selama Bu Lutfi melakukan pembelajaran daring itu Ya, alhamdulillah dari Bapak Ibu rekan kerja di sekolah saya itu sangat mendukung sekali dengan apa yang saya programkan, apa yang saya laksanakan. Nah, dalam calon guru penggerak ini saya biasanya misalkan minta izin untuk menyampaikan apa program saya, apa rencana kerja saya, itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, terlanjut nanti saya keluarkan kepada rekan-rekan kerja. Jadi alhamdulillah sangat mendukung sekali, memberikan support dan memberikan ruang yang bebas untuk saya lebih bergerak. Jadi setelah mendapatkan pembelajaran dari modul 1 sampai 2 kemarin, berarti jenengan bisa berbagi kepada teman sejawat, dan teman sejawat pun tentunya mendapat dukungan, juga mendukung kegiatan yang jenengan laksanakan. Luar biasa untuk kekhawatiran, dan semoga harapan bisa terwujud. Amin. Ya, terima kasih Bu Yeni. Untuk pendampingan berikutnya Bu Lutfi yaitu tentang perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Lutfi pelajari. Apa perubahan yang dilakukan Bu Lutfi di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, terima kasih Bu Yeni. Untuk perubahan yang terjadi di dalam kelas, yang pertama yaitu saya berusaha memusatkan semuanya itu pada peserta didik. Jadi yang dahulunya dulu berpusat pada guru, sekarang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik ini, jadi saya yang pertama itu tadi, yaitu menemukan dulu karakter, bakat, kemauan
Terus saya juga menjajaki apa kemauan, apa kebutuhan peserta didik. Terus yang berikutnya yaitu untuk untuk pembelajaran saya menggunakan seperti metode pembelajaran yang menarik, menggunakan game atau SBG gitu. Jadi misalkan ada siswa yang merasa jenuh bosan, saya harus pandai-pandai. Oh, ini murid saya ngantuk, ini murid saya bisa. Saya langsung memberikan permainan atau kuis dan game kepada peserta didik supaya peserta didik dapat antusias lagi untuk belajar dan lebih semangat. Jadi untuk perubahan yang sudah Bu Lutfi lakukan di dalam kelas sesuai dengan pemikiran KHD yaitu adalah pembelajaran berpusat pada siswa gitu ya. Yang kita amati dulu karakternya bagaimana, kebutuhan anak itu tiap anak berbeda, jadi kita pilah-pilah terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua pembelajaran yang menarik, yaitu kita harus pandai untuk berpikir supaya pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan, dan tahu anak itu anak sudah bosan, sudah ngantuk. Jadi kita harus pandai-pandai mencari games atau ice breaking supaya anak semangat lagi. Gitu ya, jadi. Terus itu ada satu lagi, yaitu saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk apa yang kamu bakati. Misalkan ada anak yang pintar nyanyi, saya suka semangat untuk nyanyi. Ada anak yang suka menggambar, saya suruh menggambar. Jadi sesuai dengan bakatnya itu tadi. Jadi seperti menerapkan merdeka belajar, memberikan kemerdekaan kepada siswa. Jadi yang ketiga yaitu kebebasan tentang bakat mereka itu seperti apa. Terus kemudian Bu Lutfi, apa saja pembelajaran yang Bu Lutfi dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Belajar Dewan Dorong yang dorong Bu Lutfi melakukan perubahan tersebut? Untuk beberapa materi yang saya pahami di modul 1.1 yaitu mengenai fisiologi trilogi pendidikan, terus kemudian ada trikon pendidikan, dan kemudian adanya sistem asuh menuntut siswa supaya mendapatkan keselamatan dan kepentingan sesuai dengan zamannya itu, dan kemudian mengenai trikon pendidikan mengenai konsentris, konvergen. Jadi untuk yang didapatkan Bu Lutfi saat kegiatan di modul filosofi pendidikan KHD yaitu trilogi pendidikan, ada trikon pendidikan dan sistem akademik. Terus bagaimana respon peserta didik Bu Lutfi atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bu Lutfi melihat respon tersebut? Alhamdulillah murid sangat senang sekali. Yang semula dahulu jenuh, bosan, sekarang dengan adanya ice breaking itu anak-anak menjadi lebih antusias, lebih semangat belajar lagi dan suasana kelas menjadi hidup. Ya, sehingga kalau anak-anak semangat, otomatis pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Berarti dengan minggu sebelum masuk ke kelas mencari apa ya? Nanti yang kadang mencari permainan seperti tongkat jahit, seperti misalkan kita majukan peta-teki, menyanyi, bergerak, menari, seperti itu. Terus kemudian hal yang sudah baik, tadi kan sudah baik Bu Lutfi yang ingin lakukan dari perubahan tersebut. Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Tapi sudah baik Bu, tapi perlu yang diperbaiki tentunya pasti ada. Memiliki sebenarnya juga masih banyak Bu Lutfi. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Mengapa? Karena kadang ketika di kelas bahasa itu campuran, kadang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua yaitu tetap meningkatkan dari kreativitas saya, bagaimana ya cara supaya peserta itu semuanya bisa antusias, karena setiap anak kan karakternya tidak sama ya, jadi kita harus menggali dulu supaya semuanya bisa, kebutuhan siswa bisa terpenuhi sehingga semuanya sama, nggak ada yang dibedakan sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal. Jadi untuk yang perlu diperbaiki penggunaan bahasa ya. Kalau sudah bersama anak-anak yang
bahasa ini ya yang mudah dipahami anak. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dengan dalam saat pembelajaran. Jadi tadi kan SBB gitu, jadi kreativitas sebelum masuk cari di YouTube, cari persiapan itu banyak. Jadi saat anak-anak sudah tidak fokus bisa, oh saya pasti pakai SBB ini. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas itu sudah dituangkan dalam jurnal mingguan itu. Nah, saat pembuatan aksi nyata di modul 1.1 dan 1.2 itu adakah kendala? Kalau kendala, alhamdulillah sudah bisa diminimalisir Bu Yeni. Ya, di antara kendalanya yaitu ada pada waktu itu anak yang dua anak itu agak aktif. Jadi saya harus bisa mengkondisikan si dua anak itu, tetapi tetap ikut sama-sama dalam pembelajaran. Jadi mengkondisikan siswa, karena sangat aktif siswa. Jadi mengkondisikan siswa itu kendala anak itu. Terima kasih Bu Lutfi untuk pembelajaran perubahan yang sudah diterapkan sesuai dengan KHD di kelasnya. Semoga untuk kegiatan yang menyenangkan terhadap anak-anak bisa ditingkatkan dan anak-anak bisa senang dan bisa merindukan untuk datang ke sekolah, tidak bosan lagi. Iya Bu Yeni, terima kasih atas arahannya, tuntunan dari panjenengan saya terima dengan lapang dada. Kritikan dan juga usulan dari beliau sangat saya harapkan supaya saya bisa berjalan dengan lebih baik. Lomba orientasi dulu kan pernah tambah tapi belum sampai selesai, masih Nah, untuk media apa yang Bu Lutfi gunakan untuk membuat portofolio digital? Nah, media yang saya gunakan untuk pembuatan portofolio digital itu Google Chrome, yaitu Google Sites. Google Sites. Terus komponennya apa saja Bu Lutfi? Ya, komponen yang ada di portofolio digital itu yang pertama profil, yang kedua ada artefak, aksi nyata, terus yang ketiga ada publikasi, yang keempat ada kursus dan sertifikasi, yang kelima umpan balik atau refleksi. Sertifikat, terus umpan balik. Iya. Apa sudah selesai Bu? Sampai membuat rumahnya? Kolomnya kolomnya sudah. Jadi setiap mengerjakan dari yang modul 1.1 itu langsung saya masukkan ke dalam portofolio digital supaya nanti memudahkan kita saja. Terus seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bu Lutfi buat? Untuk bentuk penyajiannya itu saya buat bervariasi Bu Yeni. Ada PPT, ada PDF, dan juga gambar dan PowerPoint. Jadi biar terangkan. Nah, dan link juga. Iya. Link. Nah, dalam pembuatan portofolio digital dipastikan yaitu sesuai dengan panduannya. Yang kemarin sudah di-share di grup itu dengan baca kembali sesuai dengan panduan itu apakah sudah sesuai komponennya, yang terutama komponen yang kita sebutkan tadi sepertinya sudah sesuai yang ada di panduan. Tetap dilanjutkan sampai di modul terakhir Ya Bu Yeni, siap. Kegiatan ketiga dengan satu berikutnya yaitu adalah tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi apa Lutfi yang sudah baik menurut pembinaan yang selaku sebagai guru penggerak ini dan jelaskan alasannya. Untuk kompetensi yang saya kira sudah baik itu yaitu kompetensi menjalin relasi yang baik dengan rekan guru dan warga sekitar. Mengapa saya memilih kompetensi ini? Karena dalam satuan pendidikan, kalau tidak ada relasi yang baik, tidak bisa menjalin kolaborasi sehingga kerjasama tidak
tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi intinya menjalin relasi dan meningkatkan kolaborasi. Jadi kompetensi yang sudah baik itu menjalin relasi gitu. Yang tadi dengan terapkan kemarin dengan apa paguyuban kelas itu relasi yang baik itu tentunya akan berdampak positif pada kegiatan ya. Terus kemudian Bu, untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan itu apa? Ya, untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu kompetensi mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bisa belajar dari materi-materi dari guru penggerak ini. Ya, bisa memusatkan pembelajaran besar pada peserta didik, bisa menumbuhkan antusias semangat peserta didik untuk belajar lagi. Jadi kelas itu yang perlu ditingkatkan yaitu terutama dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, setelah Lutfi mengetahui ada yang sudah baik dan ada yang perlu ditingkatkan, apakah ada perubahan rencana? Apa saja yang perlu rencana tadi perlu dirubah itu yang mana itu? Untuk rencana yang saya rubah itu terkait untuk apa ya, komunitas sekolah. Komunitas sekolah di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin mengaktifkan, menggiatkan komunitas sekolah sehingga bisa mengajak rekan kerja, bisa apa ya, seperti menyalurkan ilmu dari apa yang saya dapatkan dari guru penggerak, saya transferkan kepada rekan kerja, kemudian nanti otomatis bisa tersalurkan kepada peserta didik supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu yang baru demi kemajuan lembaga dan untuk mencapai tujuan sekolah. Berarti komunitas sekolah itu sudah aktif, tapi perlu diaktifkan lagi supaya kita sama-sama bergerak untuk mewujudkan tujuan dari sekolah ini. Luar biasa, kompetensi yang sudah dibuat, semoga yang sudah baik dan perlu ditingkatkan dan perubahan yang perlu dilakukan itu bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Bu Yeni. Terakhir untuk pendampingan individu satu ini yaitu melakukan refleksi dalam setiap kegiatan kita tentunya pasti melakukan refleksi walaupun kegiatan kelas atau kegiatan apapun harus melakukan refleksi untuk mengetahui baik dan kurangnya saat kita melakukan kegiatan, yaitu pada kegiatan ini refleksi apa pembelajaran atau ide baru yang Lutfi dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Ya, untuk pembelajaran baru yang saya dapatkan mengenai filosofi pendidikan KHD. Nah, saya bisa menjadi lebih memahami lagi. Terus yang kedua mengenai portofolio digital. Saya juga akan membuat dan menyusun tugas-tugas saya masukkan ke portofolio digital. Penerapan pembelajaran dari KHD terkait sistem AMOM, tabula rasa, dan menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari pembelajaran baru yang Lutfi dapatkan dari sesi pendampingan ini yaitu adalah tentang filosofi pendidikan KHD, terus pembuatan portofolio digital dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus kemudian yang sudah baik dari yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari saya pengajar praktik untuk pendampingan berikutnya. Nah, yang sudah baik tadi dan yang perlu diperbaiki saat pendampingan berikutnya itu apa? Jadi nanti sama-sama berbagi. Untuk yang sudah baik, Bu Yeni selalu memberikan waktu, ruang kepada saya untuk bertanya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya, berarti juga memberikan pengarahan, dukungan, support, dan saling sharing
dengan ilmunya. Terus untuk yang perlu diperbaiki apa? Yang perlu diperbaiki lagi yaitu untuk pembuatan portofolio digital. Tolong lebih dijelaskan lebih ulang biar saya betul-betul paham. Jadi penjelasan pembuatan portofolio digital ya. Nah, terima kasih Bu Lutfi atas waktu yang dan tempat yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan pendampingan individu ini. Saya ucapkan terima kasih karena juga sudah telah berbagi praktik baik Bu Lutfi yang sudah dilakukan saat pembelajaran daring, saat pembelajaran di lembaga. Semoga kegiatan Bu Lutfi yang dilakukan di lembaga ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat tentunya bagi semuanya. Setelah kegiatan ini nanti saya pamit ke lembaga saya untuk melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih Bu Lutfi. Ya, terima kasih juga Bu Yeni ya atas pendampingannya, atas arahannya dan bimbingannya. Semoga saya bisa menjalankan program calon guru penggerak ini dengan lancar dan akhirnya bisa sukses bersama. Dan semoga Bu Yeni senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, diberikan kelancaran sehingga dapat selalu mendampingi saya dalam mengikuti program calon guru penggerak. Terima kasih atas pendidikannya Bu Yeni. Saya ucapkan terima kasih. Selamat jalan dan hati-hati di jalan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Apabila ada kesalahan, saya selaku minta maaf Bu Yeni ya. Sama-sama.